Ini adalah Redmi Note 11 dan harganya cukup murah ya, di angka 2 jutaan. Dan ada baiknya kalau kalian kepengen beli HP ini, nonton video ini sampai selesai agar kalian itu tahu HP itu cocok apa enggak untuk kalian. Kita lihat dari desainnya dulu. Bagian depan cakep ya, kameranya pakai model pansel, kemudian sisi-sisinya cukup tipis, hanya saja di bagian bawah agak cukup tebal. Di bagian bawah ada lubang cas yang sudah Type-C, kemudian ada lubang speaker dan lubang untuk mikrofon. Di bagian kanan ada tombol volume, kemudian ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint scannernya. Di bagian atas cukup ramai ya, ada jack audio 3,5 mm dan ini speakernya sudah stereo ya. Di bagian atas juga ada speaker, kemudian ada lubang mic dan seperti Xiaomi, ini ada infrared blasternya. Di bagian kiri ada slot SIM tray ya yang menampung 2 nano SIM plus 1 micro SD. Di bagian belakang ada kamera ya, modul kamera yang cukup rame, ada quad kamera ditemani LED flash, kemudian di bawah ada logo Redmi dan ini adalah varian warna biru atau di boxnya itu ditulis warnanya Star Blue. Salah satu yang menarik dari Redmi Note 11 adalah panel yang digunakan sudah pakai panel AMOLED ya. Jadi ada opsi untuk tampilan AOD atau Always On Display. Tapi sayangnya waktunya cuma 10 detik ya setelah kita ketuk layarnya. Selain panelnya yang sudah AMOLED, kemudian resolusinya juga sudah Full HD+. Ini ada opsi lagi yaitu kita mau pilih di 60 atau 90 Hz. Kalau lebih mulus pilih di 90 Hz. Kalau kalian pengen lebih menghemat baterai, pilih saja di 60 Hz. Jadi untuk urusan multimedia, Redmi Note 10 ini sangat bisa diandalkan ya, karena speakernya sudah stereo bagian atas dan bagian bawah, jadi suaranya lebih kencang dan lebih enak didengar. Kemudian sudah pakai panel AMOLED yang tentu saja warnanya akan lebih hidup dibandingkan panel IPS LCD. Dan kalau kita kepengen lebih menghemat baterai lagi, kita bisa aktifkan mode gelap dan tentu saja hitamnya sangat pekat. Redmi Note 11 sudah pakai versi MIUI terbaru, versi 13, kemudian Androidnya sayangnya masih versi 11 ya. Dan kalau cek di update sistem itu belum ada pembaruan ke Android 12. Sayang ya, HP baru tapi masih di Android 11. Meskipun Androidnya masih versi 11, tapi untuk patch keamanannya sudah di bulan Mei 2022. Dan varian yang saya punya ini RAM-nya 4 GB dan memori internal 128 GB. Dan bagusnya lagi, HP harga 2 jutaan sudah pakai penyimpanan dengan tipe UFS 2.2. Untuk bagian baterainya, kalian nggak perlu khawatir ya. Baterainya itu kapasitasnya besar 5000 mAh dan sekalipun kalian kehabisan baterai, tidak perlu khawatir juga. Selain sudah Type-C, ini chargernya ngebut ya, 33 watt dan sudah disertakan di dalam boxnya. Untuk sensornya lengkap, sensor yang penting-penting ada semua, sensor giroskop ada, sensor magnet ada. Jadi cukup lengkap ya, meskipun harganya murah. Tapi yang disayangkan sensor gironya ini agak delay, jadi ketika dipakai mungkin kurang terlalu nyaman. Di bagian performa cukup bagus ya, dengan chipset Qualcomm Snapdragon 680, skor Antutu yang didapatkan tuh 249 ribuan. Cukup bagus di harga 2 jutaan. Untuk kameranya, menurut saya kamera depan yang 13 megapiksel cukup bagus, tapi ada beautify-nya ya, meskipun kita sudah matikan. Kemudian untuk kamera belakangnya, resolusinya 50 megapiksel untuk kamera utama, kemudian lensa ultrawide-nya 8 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel, dan lensa makro 2 megapiksel. Meskipun sensornya besar ya, 50 megapiksel, tapi kualitas foto dan video yang dihasilkan tidak terlalu bagus ya, cukup saja. Warnanya cenderung pucat dan untuk perekamannya maksimal di Full HD 30 fps untuk kamera depan maupun kamera belakang. Seperti katanya Bang David, jadi reviewer HP itu fungsinya bukan hanya untuk membacakan spesifikasi teknisnya, tapi juga feel ketika megang HP dan yang lainnya. Tentunya hal-hal yang tidak ada di daftar spesifikasinya. Contohnya yang satu ini, HP ini tuh cakep ya, bagian depan cakep, framenya cakep, warna back covernya juga cakep. Hanya saja kalau kalian pegang langsung akan terasa sangat ringkih ya di bagian back covernya karena agak kosong.
Jadi kalau ditekan-tekan itu agak bunyi ya, seperti tidak ada isinya di bagian back covernya. Ya semoga saja itu fungsinya untuk meredam panas di HP ini. Dan terakhir sebagai penutup, Redmi Note 11 tentu saja sudah ada NFC-nya. Oke, sekian dulu video hands-on dari Redmi Note 11. Sampai jumpa di video selanjutnya.